Waktu itu pas pandemi TikTok naik, gara-gara aku bikin konten gitu, terus akhirnya ngaruh ke Instagram juga. Akhirnya di situ aku merasa kayak sayang nih udah naik followersnya tapi masa nggak di maintain. Apalagi maksudnya kalau misalkan udah melewati batas tertentu, kayak udah melewati boundaries dan kayak udah toxic banget, tidak perlu dipertahankan. Jangan-jangan apakah single ini terinspirasi dari kisah nyata kamu? Kayaknya ini relate ke semua orang sih Kak. Tapi relate ke kamu nggak? Oval Gengs, it's OG Podcast. Dan sekarang di Oval kedatangan Adifa. Halo everybody. Hai Adifa, apa kabar? I'm great, how are you? I'm good. Adifa, aku penasaran sebenarnya nama lengkap kamu apa? Adifa Nadira. Adifa Nadira, berarti panggilannya memang Adifa ya? Iya, Adifa. Oke, kamu suka nyanyi itu dari kapan sih? Aku suka nyanyi tuh dari kecil banget sih Kak sebenarnya. Dari kecil kayak udah lebih ke suka performing, masih banci tampil gitu. Oke. Jadi emang seneng di panggung, tampil tuh suka gitu. Tapi apa sih yang membuat kamu akhirnya kayak oke, fix deh jadi penyanyi aja gitu? Sebenarnya aku dari dulu, dari kecil banget, maksudnya dari kayak SD. Yep, I think way before that aku udah pengen banget jadi penyanyi. Cuman kayak aku tuh nggak tahu caranya, kayak mau ikut ajang bakat tuh kayak waktu itu kan sekolah. Terus takutnya di karantina apa segala macam. Terus kata mama, udahlah selesai sekolah dulu kayak gitu. Dan kayak aku tuh nggak tahu caranya untuk gimana, kayak harus ketemu produser kah gitu tuh. Maksudnya nggak tahu sama flow-nya sekali. Tuh flow-nya bingung gitu ya. Kayak gitu. Akhirnya waktu itu pas pandemi TikTok naik, gara-gara aku bikin konten gitu, terus akhirnya ngaruh ke Instagram juga. Akhirnya di situ aku ngerasa kayak sayang nih udah naik followersnya tapi masa nggak di maintain gitu kan. Jadinya aku akhirnya pilihlah konten fashion sama beauty sama lifestyle gitu lah. Nah akhirnya kan ada audisi Trinity Inkubasi tuh. Akhirnya aku ikut kayak jadi trainee di label aku Trinity Optima kayak gitu. Oh, jadi berangkatnya sebenarnya mulai ngonten di pandemi gitu ya? Oh iya. Terus dari situ followersnya naik dan ngerasa sayang nih kalau nggak di maintain gitu. Asli, iya. Oh, I see. Nah, single pertama kamu kan judulnya Jatuh Lagi atau Benci Lagi. Ini pasti membawa hal yang spesial buat kamu karena ini single pertama kamu ya? Iya. Single pertama kamu. Kenapa judulnya memilih ini? Sekalian bercerita tentang apa sih single kamu yang satu ini? Jadi single My First Baby kebetulan ini tuh bercerita tentang dua pasangan yang sebenarnya sifatnya tuh polar opposite. Kadang tuh nggak tahan satu sama lain tapi saling cinta banget gitu loh sebenarnya. Jadi mereka tuh kayak ada loop, kayak mereka tuh selalu jatuh di siklus jatuh cinta kayak luluh lagi, terus nanti benci lagi. Karena maksudnya bencinya tuh tapi bukan benci yang toksik ya. Kalau misalnya benci toksik kan lagunya nggak akan sering. Mungkin bencinya kayak ini, kayak lebih ke sebel. Kayak ngambek. Atau kayak nggak tahan deh sama lo gitu. Kayak ini orang kenapa ya gitu. Lebih ke kayak gitu aja sebenarnya. Jadi ya maksudnya kayak jadi ntar mereka tuh bukan putus juga sih, lebih ke berantem baikan kayak gitu. Kayak ini aja nggak? Saya emang fase-fase dalam hubungan aja. Benar kan, maksudnya dinamika hubungan orang kan beda-beda ya. Nggak, bahkan mungkin dinamika hubungan kan nggak selalu baik-baik aja. Ya kan? Kalau misalkan baik-baik aja terus bohong. Benar, setuju. Aku setuju. Yang kelihatannya baik-baik aja mungkin memang yang tidak baik-baiknya emang nggak dikeliatanin kan, ya nggak sih? Iya. Tapi faktanya pasti ada sesuatu yang nggak baik-baik aja. Yaitu part of proses dari hubungannya. Benar. Tapi kamu sendiri punya pacar? Punya nggak ya? Jangan-jangan apakah single ini terinspirasi dari kisah nyata kamu? Kayaknya ini relate ke semua orang sih Kak. Tapi relate ke kamu nggak? Relate gak ya gitu. Nggak, maksudnya makanya aku kayak awalnya bikin topik ini itu awalnya tuh gara-gara denger lagunya Ku Tak Bisa Slang. Ku Tak Bisa itu. Iya, jadi tuh kan lagu Ku Tak Bisanya Slang itu
tentang pasangannya kayak udah nggak tahan, kayak gitu, udah nggak bisa pokoknya gitu ya. Tapi ada bagian yang kau dan aku tercipta tak boleh berpisah gitu kan. Terus kayak itu tuh wow, menurut aku kayak beautiful banget gitu. Dan lagunya kan kayak sedih dan yang kayak, dan aku mikir kayak aku pengen buat juga tapi yang kayak versi yang kayak lebih kayak bisa di fun gitu. Karena kan maksud aku kayak aku ngerasanya kesedihan itu kan kayak nggak harus selalu diratapi gitu loh. Betul, setuju. Aku setuju. Apalagi maksudnya kalau misalkan udah melewati batas tertentu, kayak udah melewati boundaries dan kayak udah toxic banget, tidak perlu dipertahankan. Tapi kalau misalkan kayak cuman ups and downs aja, dinikmatin aja lah gitu. Bener. Oh cuman ngambek gitu, cuman kesel-kesel dikit, kayaknya gak semua jawabannya harus putus. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin emang itu bumbu dalam hubungan supaya biar hubungannya gak bosen juga gak sih? Bukan berarti kita cewek drama ya teman-teman ya. Nggak ada dramanya dong. Ini kan yang tadi kamu bilang ini single pertama kamu, lagu pertama kamu. Berarti kalau aku dengerin kamu tadi ngomong soal perjalanan kamu berkarir jadi penyanyi, itu karena memang yaudah deh nyelesain sekolah dulu, akhirnya baru mulai gitu. Oke, bagus tuh, itu jadi tidak buru-buru ya. Stay in school, kids. Yes, I'm agree. Iya. Karena kan mungkin ada banyak orang, tapi menurutku ini sih soal tanggung jawab aja gak sih itu? Bener, tanggung jawab. Tapi sebenarnya maksudnya jalan orang beda-beda. Betul. Kayak emang maksud aku kalau misalkan rezekinya di situ dan kayak emang lagi ada momentumnya, ya ambil aja gitu. Benar-benar. Maksudnya kalau ada kesempatan ya dicoba aja nggak sih? Dicoba aja. Gak usah mikirin kayak gimana ya nanti, tapi dicoba dulu aja. Keren loh Adifa. Nah kalau dirilis, kalau lagu kamu kan lagu kamu udah rilis, ya, kamu boleh nggak kayak kasih tahu kenapa? Kan tadi kamu bilang lagu ini tuh sebenarnya ngomongin soal fase hubungan, bisa dibilang gitu ya. Betul. Tapi beat up. Jadi kayak yang dengerin tuh antara sebenarnya mau dibawa kemana sih rasanya gitu loh. Jadi maksudnya lagu ini maunya bikin orang tuh ngerasa apa gitu. Iya Ya. betul. Sebenarnya aku pengen banget bikin orang ngerasa bahwa kayak pertama di-validate. Just like any other musicians that I listen to, kebanyakan aku tuh ngerasa aku tuh di-validate, kayak oh berarti yang ngerasa kayak gini bukan cuma gue doang. Oke. Pertama itu. Kedua apa ya? Aku pengen orang tuh nggak, gimana ya, pas mendengar lagu ini nggak yang meratapi hubungannya kayak seolah-olah if it's kayak, maksudnya kayak ketika sesuatu lagi nggak bener, bukan berarti itu kayak it should be the end gitu. Iya benar. Should be a fighter gitu loh. Betul. Dan kayak yang penting joget sih, itu yang paling penting. Vibe-in ya, vibe-in aja ya. Iya. Oke. Iya bagus lagunya ya. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita dengerin Adifa menyanyikan lagu Jatuh Lagi atau Benci Lagi. Acuhnya sikapmu, tidak setujumu, membuat aku menggila. Bertengkar kembali, lalu rindu lagi, bermanja tak kenal hari. Dua insan yang berkasih, bagai langit dan bumi. Mengapa bisa begini, sayangku tak mengerti. Jatuh lagi tuh kesekian kali, benci lagi, semuanya tentang dirimu. Jatuh lagi, benar sayang padamu, benci lagi. Ku tak paham jalan pikirmu, aku tahu ku takkan bisa tanpamu, lebih tak bisa lagi saat denganmu. Tapi cinta tak mau lepas darimu, kasih. Oh, perangai kukumu, keras kepalamu, sungguh-sungguh
biasa buat aku tak berdaya. Dua irisan yang berkasih bagai langit dan bumi. Mengapa bisa begini? Aku pun tak mengerti. Jatuh lagi untuk kesekian kali, benci lagi semuanya tentang dirimu. Jatuh lagi, benar sayang padamu, benci lagi. Tak paham jalan pikirmu. Aku tahu kita kan bisa tanpamu, lebih tak bisa lagi saat denganmu. Tapi cinta tak mau lepas darimu, kasih. Thank you Opal Gengs. Yang paling menarik dari lagu ini juga adalah music videonya. I know right. I'm so excited. Kayak ngambil temanya kan agak vintage gitu ya kalau dilihat kan. Yeah. Seniat itu MV-nya menurut aku nih bagus banget. Opal Gengs harus nonton yang belum nonton. Tapi kamu boleh nggak ceritain gimana konsep MV ini? MV ini tuh konsepnya pengen ke arah vintage gitu sih sebenarnya. Jadi kayak throwback era kayak 70-an, 60-an, 60, 70. Just because aku suka banget lagu-lagu throwback. Aku suka banget throwback songs. Kayak terus habis itu kayak aku suka banget fashionnya. Apalagi tahun 60 kayak chic banget. It's so elegant and chic. Terus kayak apa ya? Menurut aku lucu aja sih, vintage tuh warna-warnanya sih Kak sebenarnya. Benar. Terus konsepnya adalah aku sebagai aku di situ berpasangan sama seorang laki-laki, dan kita tuh apa ya, ada itu tuh ngeliatin kayak siklus berantem dan kita baikan, berantem dan kita baikan, kayak gitu loh, dan nggak habis-habis. Dan dimana pas aku lagi berantem dan lagi nggak baik-baik aja, teman-teman aku tuh selalu nemenin kayak gitu. Girlhood gitu lah. Girlhood, Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya sih, benar mempresentasikan lagunya aja. Betul, kan ya. Cuma biar mungkin biar yang dengerin mengerti isi pesan dari lagunya, divisualkan di MV. Menurut aku kamu harus banget nonton MV-nya karena lucu, gemes, dan kayaknya relate juga karena apalagi orang-orang yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan ya. Betul. Aku yakin pasti kayak ups and down tuh pasti ada kan. Nah di MV-nya kan juga selain ada kisah percintaan yang ups and down nanti kamu bilang, ada momen happy sama teman-teman yang kamu bilang geng ciwi-ciwi kamu. Berarti menurut kamu sendiri nih ya, ini pendapat seorang Adiva, apakah hubungan antara ketika kita punya pasangan dengan hubungan kita sama geng kita itu harus balance? Harus banget. Karena maksud aku kayak pertemanan cewek-cewek tuh menurut aku tulus banget sih Kak. Iya benar. Kayak kalau misalkan kita tuh pasti ada kan rasa dimana kayak kok lo selalu ada buat gue ya, padahal kayaknya gue belum segitunya atau gitu. enggak kayak enggak lebih ke yang kayak I don't deserve them aja gitu loh. Karena cewek-cewek ngerasanya. Iya, we always got each other's back. Kayak gitu. Jadi aku benar-benar thankful banget sih sama pertemanan perempuan aku, makanya aku mengangkat si tim girlhood ini di gitu. MV kamu itu. Iya sih, benar. Menurut aku harus balance. Aku juga setuju sama Diva karena kadang apa yang dilakukan sama teman kita tuh kadang kita nggak nyangka kalau dia bisa ngelakuin itu buat kita gitu ya. Betul. Tapi geng kamu yang cewek-cewek ini udah lama banget gak? Dari SMP? Dari ada yang dari SMP dan dari SMA. Kayak gitu. Berarti emang beneran kayak udah lama banget terhitungnya ya. Udah lebih dari 5 tahun dong berarti ya. Iya, lebih. Kayak hampir 1 decade. Hampir 1 decade ya? Iya. Kalau dari SMP iya sih. Iya, dari SMP ya. Iya kan, dari SMP. Tapi kamu punya banyak kan kalau misalnya aku tuh kayak SMP ada, SMA ada, kuliah ada. Kamu apakah gitu juga? Ya ada juga sih yang kuliah kayak gitu juga. Tapi maksudnya yang emang bener-bener yang paling long term
adalah yang dari SMP dan SMA itu digabungin. Yang paling deket banget, iya, yang paling deket banget, sering ketemu gitu ya. Tiap minggu Kak, tiap minggu. Seru banget. Iya Kak, nggak bisa kalau nggak bener-bener kayak aduh tantrum nih nggak ketemu nih seminggu. Terus gitu kayak somehow jadi release, kayak ada release yang gitu kalau ketemu these girls gitu. Iya, seru banget. Anyway, kamu tuh punya museum ya? Museum Adifa. Amin enggak. Ya jadi itu di music video aku kayak ada sebuah installation museum gitu. Iya, ada museum, National Museum of Adifa Nadira. Kalau bingung kamu nonton MV-nya ya? Benar. Kalau kamu penasaran Museum Adifa apa itu? Nah, nonton MV-nya sekarang juga ya, Opal Gangs. Seru banget obrolan hari ini. Nah, kira-kira next-nya kamu udah ada project apa? Mungkin memang ada single baru lagi? Iya, kebetulan aku di tahun ini mau rilis another music juga. Mau rilis EP kebetulan. Wow. Oh my god, seru banget. Oke, di tahun ini pokoknya. Tahun ini. Kita tunggu kapan Adifa akan rilis EP-nya. Nah, aku last question sebelum aku akan memperbolehkan kamu untuk menyanyikan lagu yang selanjutnya. Kapan waktu paling tepat untuk dengerin lagu Jatuh Lagi atau Benci Lagi? Kapan lagu paling tepat adalah aku tuh ngerasa setiap music yang aku dengerin itu tuh punya cerita gitu loh Kak. Kayak ada cerita, misalnya gini, aku denger lagu sesuatu itu kayak aku langsung inget ini pas gue lagi momen ini nih kayak gitu kan. Jadi ada memories yang ke recall. Jadi aku harap lagu ini tuh bisa nemenin kalian di momen-momen berharga kalian, sama temen, sama keluarga. Yang penting kalian dance around atau sama pasangan kalian gitu loh. Yang penting ini bisa ngingetin ke momen-momen seru dan menyenangkan gitu lah. Karena kan lagunya dancey, jadi kayak lagunya dancey ya. Jadi kayak semoga bisa recall momen-momen baik gitu. Thank you Adifa. Thank you banget Kak. Thank you Opal Gangs. Sampai ketemu di OG Podcast selanjutnya. Now please welcome Adifa. Rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada, mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bilang mungkinkah kau inginkan adaku? Adakah ku sedikit di hatimu? Bilakah ku mengganggu harimu? Mungkin kau tak inginkan adaku? Akankah ku sedikit di hatimu bila memang ku yang harus mengerti? Bila ku bukan yang ingin kau miliki, salahkah ku bilang kau yang ada di
sekarang.